dan selamat hari Sabat saya ucapkan kepada semua yang mengikuti perbaktian online Sabat ini. Sabat ini merupakan Sabat yang kedua dalam kuartal 4. Saya Ratna akan memimpin acara perbaktian kita pada hari ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian. Setelah itu, kita akan mendengar berita mission yang akan disampaikan oleh Saudari Molly. Seterusnya, cerita kanak-kanak pada Sabat ini akan dibawa oleh Pengarah Jabatan Kanak-kanak Mission, Puan Yvonne Japeng. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Austin. Selamat pagi dan samai Sabat. Lagu pertama kita pada pagi ini ialah Hari Ini Kurasa Bahagia. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Bersama saya Molly, saya akan membacakan berita mission pada pagi ini, yaitu berita mission Sabat kedua 2020. Tajuk berita mission kita pada pagi ini ialah Kamu Tidak Akan Hidup, yang telah ditulis oleh Kubera yang berusia 31 tahun. Ibu bapa saya membesar di sebuah kampung yang terpencil di pedalaman negara India. Mereka berasal daripada sebuah keluarga yang bukan umat Kristian. Setelah berkahwin, mereka telah berhijrah ke salah satu bandaraya yang bernama Bengaluru, di mana bapa saya bertugas sebagai seorang pegawai polis.
Proses kandungan pertama ibu saya adalah sangat rumit. Selepas bersalin melalui proses pembedahan rahim iaitu cesarean, ibu diberitahu oleh salah seorang dokter bedah bahawa dia akan meninggal dunia. Justru itu, bapa, saudara mara dan kenalan ibu saya merasa sangat sedih melalui apa yang telah dikatakan oleh dokter tersebut. Namun, mereka sangat menyayangi bayi yang baru dilahirkan itu, yaitu bayi lelaki yang sangat comel. Bayi kamu sangat comel dan sihat, kata salah seorang pesakit yang berada di ward yang sama. Mahukah kamu memberikan kepada saya dan saya akan mengangkat bayi tersebut, kata salah seorang pekerja di hospital itu. Malahan kata seorang dokter bedah, dia ingin mengangkat bayi tersebut. Kamu tidak akan hidup lama, kata dokter yang lain. Tetapi salah seorang jururawat Kristian yang bernama Sarala memberitahu ibu saya bahawa dia tidak perlu putus harapan kerana Tuhan Yesus bersama dengan kita. Tetapi ibu tidak pernah mendengar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Ada Tuhan yang bernamanya Yesus, kata jururawat tersebut. Sekiranya kamu percaya dalam Yesus Kristus, segala sesuatu akan menjadi lebih baik. Saya tidak tahu Tuhan itu, kata ibu dengan nada yang lemah. Bolehkah kamu berdoa untuk saya? Dapatkah kamu membantu saya dan anak saya? Ibu terus tidur dengan nyenyaknya. Semasa sedang tidur, Sarala meletakkan satu tangan ke kepala ibu saya dan berdoa. Mengejutkan semua orang, ibu saya tiba-tiba menjadi sembuh dan sihat. Ibu dikeluarkan daripada hospital selepas 3 hari. Ibu dapat makluman daripada pesakit-pesakit lain bahawa ada beberapa jurulawat yang telah berdoa untuk ibu saya. Dan ibu saya mulai percaya bahawa Tuhan Yesus telah menyelamatkan dia. Ibu mula berniat untuk menyembah Yesus, tetapi dia tidak tahu gereja mana yang harus dia pergi. Oleh itu, bapa saya mulai membawa dia ke gereja Kristian Seventh-day Adventist. Walaupun bapa saya merupakan seorang bukan Kristian dan tidak percaya kepada Yesus Kristus, dia telah mengenal beberapa buah gereja di bandaraya tersebut. Dia mempunyai sedikit pengetahuan bagaimana dan hari apa gereja Adventist melakukan perbaktian mereka. Salah seorang kawan sekerjanya memberitahu bahawa gereja Seventh-day Adventist mengajar ajaran Yesus yang betul dan tulen dan mengajar kitab suci dengan sepenuhnya. Inilah gereja yang benar, kata bapa kepada ibu. Dengan penuh yakin, kamu harus pergi ke gereja satu-satunya ini yang menyembah Tuhan Yesus, kata bapa. Mulai dari saat itu, ibu mulai berubah dan merasa titik-titik hidup baru dalam Tuhan Yesus. Selama ini, kehidupan ibu dibelenggu berpuluh-puluh Tuhan dan adat resam serta kepercayaan-kepercayaan yang tidak masuk akal. 14 tahun kemudian, ibu telah melahirkan 3 orang abang saya dan 3 orang kakak saya dan semuanya adalah selamat. Pada tahun 2020, anak sulung ibu saya ialah presiden sebuah conference gereja Seventh-day Adventist di negara India. Anak keduanya adalah seorang pastor dan misionari di negara Ireland. Anak ketiga adalah seorang pastor di bandaraya Bengaluru. 3 daripada anak perempuannya sekarang adalah guru-guru di sekolah-sekolah Advent di negara India. Dan 2 dari anak ibu saya yang bongsu adalah ketua gereja di Seventh-day Adventist di bandaraya Bengaluru. Saya adalah anak bongsu tersebut. Ibu hampir kehilangan anak sulungnya apabila dia melahirkan anak kesayangannya itu. Tetapi melalui doa dan iman dalam Yesus Kristus, ibu saya dan abang saya selamat. Atas berkat Tuhan juga, ibu terus dikurniakan 8 anak yang terus setia kepada Yesus.
Hari ini, ibu saya yang berusia 72 tahun, seperti saya sendiri, mempunyai satu nama sahaja, yaitu Kama Lama. Ibu saya sekarang pada tahun 2020 ialah seorang nenek yang mempunyai 8 orang cucu dari 8 orang anak, yang masing-masing melayan Tuhan Yesus. Sebahagian daripada dana persembahan Sabat ke-13 sedunia, suku keempat tahun 2020 akan digunakan untuk membina 2 buah gereja di Bandaraya Bengaluru, sebuah bandaraya terbesar berdekatan tempat kediaman kami. Terima kasih kerana telah membuat rancangan untuk menyumbang kepada persembahan Sabat ke-13 sedunia suku keempat tahun 2020 pada 26 Disember 2020 nanti. Sekian sahaja berita misen pada pagi ini. Terima kasih dan selamat Hari Sabat. Selamat pagi dan selamat Hari Sabat kanak-kanak. Saya Aunty Yvonne. Cerita kita minggu ini adalah tentang perkahwinan Yakub. Dia bekerja untuk pakcik Labannya untuk masa yang lama supaya dia boleh berkahwin dengan anak perempuannya. Dia melakukan ini kerana dia amat menyintai Rahel. Dan Alkitab mengatakan bahawa masa berlalu begitu cepat kerana dia gila pun cinta. Mesej kita pada hari ini memberitahu kita bahawa kasih membantu kita melayani orang lain dengan sabar. Pelajaran Alkitab kita hari ini telah disediakan oleh pelayanan kanak-kanak Gereja Bunga di bawah pimpinan Aunty Sylvia Vincent yang bertajuk Siapakah yang Menipu? Mari kita sama-sama menonton. Sudah sebulan Yakub tinggal di rumah Laban ketika Laban berkata, "Yakub, engkau adalah saudaraku. Tetapi tidak elok kalau kamu terus bekerja tanpa apa-apa gaji. Beritahu saya, apakah upah yang kamu inginkan?" Yakub gembira berada di rumah Pakcik Laban. Dia sangat senang dengan pekerjaannya. Dan dia juga menaruh perasaan terhadap sepupunya Rahel. "Pakcik Laban, saya mahu memperisterikan Rahel. Saya gembira untuk terus bekerja dengan kamu selama 7 tahun. Sekiranya kamu bersetuju menyerahkan Rahel sebagai isteriku." Laban menyahut, "Saya lebih suka sekiranya anak saya berkahwin dengan kamu daripada orang lain. Itu suatu rencana yang baik. Ya, tinggallah di sini dan bekerjalah untuk saya." Pada zaman itu adalah suatu kebiasaan bagi seseorang lelaki untuk memberikan sejumlah wang kepada bakal mertuanya sebelum dia bersetuju untuk mengahwinkan anak perempuannya dengan lelaki tersebut. Pada hari perkahwinan itu nanti, bapa itu akan menyerahkan wang tersebut kepada anak perempuannya. Tetapi, jika lelaki tersebut tidak mempunyai wang untuk membayar mas kahwin, dia boleh bekerja untuk bapa perempuan itu untuk jangka masa yang telah dipersetujui. Jadi, Yakub mulai bekerja keras selama 7 tahun untuk menjadikan Rahel sebagai isterinya. Hari demi hari, dia bekerja dengan setia, menuruti segala kehendak Laban. Dan masa berlalu begitu cepat kerana kasihnya terhadap Rahel. Akhirnya, 7 tahun berlalu, tiba masanya untuk memperisterikan Rahel. Tentu suatu pesta perkahwinan yang meriah akan berlangsung. Laban tidak berlaku jujur dan adil kepada Yakub. Dia suka Yakub bekerja untuknya tanpa sebarang bayaran. Dia tahu Yakub bekerja keras dan melakukan segala sesuatu yang disuruhnya tanpa bersungut. Ya, Yakub seorang pekerja yang baik dan tidak perlu dibelanjakan oleh Laban. Oleh itu, Laban merancang sesuatu.
dia akan menipu Yakub untuk mendapat tenaga percuma. Pada zaman itu, pengantin perempuan memakai tudung kepala yang tebal supaya mukanya tidak kelihatan. Malam itu, Yakub menanggalkan tudung itu di dalam kegelapan. Dia tidak dapat melihat bahawa perempuan itu adalah Leah, bukannya Rahel. Pada waktu pagi, Yakub mendapati sesuatu yang dahsyat. Dia telah berkahwin dengan perempuan yang salah. Dia sangat terperanjat dan marah. Kenapakah pakciknya sanggup berbuat sedemikian? Pakcik Laban, kenapakah kamu berbuat begini? Rayu Yakub. Saya bekerja keras untuk kamu supaya dapat berkahwin dengan Rahel. Kenapakah kamu menipu saya? Ini adalah adat kami, tipu Laban. Anak sulung harus berkahwin terlebih dahulu. Dan kakak Rahel, Leah, belum berkahwin lagi. Tetapi begini, kata Laban dengan perlahan. Kamu juga boleh berkahwin dengan Rahel. Sekiranya kamu sanggup bekerja untukku selama 7 tahun lagi. Pada ketika itu, di negara tersebut ramai kaum lelaki mempunyai lebih daripada satu isteri. Oleh itu, pada hujung minggu, pesta perkahwinan Leah, Yakub dan Rahel juga dinikahkan. Kemudian Yakub mulai bekerja selama 7 tahun. Yakub bekerja tanpa gaji selama 14 tahun, masa yang lama untuk memperisterikan Rahel. Tetapi kasihnya telah menyebabkan kerjanya kelihatan senang. Ayat hafalan kita hari ini ialah kasih itu sabar, kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Sampai di sini sahaja pelajaran Alkitab kanak-kanak kita hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Okey, selamat Sabat kepada semua pendengar pada hari ini. Jadi pelajaran kita pada hari ini adalah bertema dengan keluarga. Okey, jadi sebelum kita mula, mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, puji nama-Mu Tuhan atas yang terbaik, kerana Kamu sudah memimpin kami, dan juga pada pagi ini kami mau belajar tentang pelajaran sahabat kami, iaitu sentuhan tentang keluarga Tuhan. Biarlah Tuhan membimbing kami dengan kuasa Kudus-Mu dan juga malaikat-Mu, kerana semuanya kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Okey, kalau kita lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita bertema tentang keluarga ini, iaitu di mana kita lihat sebagai manusia kita selalu belajar. Okay. Pada kenyataan kehidupan ini sendiri adalah sebuah sekolah. Sejak zaman purbakala, orang-orang yang setia di kalangan orang Israel selamanya memberi perhatian yang besar kepada pendidikan orang-orang muda. Tuhan telah menyuruh supaya semenjak masa bayi, anak-anak diberi pelajaran tentang kebaikan dan kebesarannya. Teristimewa sebagaimana yang dinyatakan dalam hukumnya dan yang ditunjukkannya dalam sejarah Israel. Nyanyian, doa dan pelajaran dari kitab harus disesuaikan dengan pemikiran yang sedang berkembang. Ibu bapa harus mengajar kepada anak-anak mereka bahawa hukum Allah adalah kenyataan tabiatnya. Dan oleh kerana itu, bahawa sementara mereka menerima asas-asas hukum itu ke dalam hati, peta Allah pun terteralah pada pikiran dan jiwa. Seperti yang dikatakan dalam buku Ellen G. White, Alpha Omega. Sebahagian besar bacaan tulisan-tulisan dan golongan surat kitab Perjanjian Lama terbuka untuk mereka pelajari. Jadi kalau kita lihat di sini, ayat hafalan kita pada pagi ini, saudara-saudari,
yaitu terdapat dalam buku Amsal bagi 1 ayat 8. Dia mengatakan begini, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyiarkan ajaran ibumu." Bahwa didikan dalam keluarga adalah kehendak Allah. Adalah di mana Allah mengingatkan kepada kita tentang, "Hai anak, dengarlah didikan ayah dan jangan menyiarkan ataupun menyia-nyiakan ajaran ibumu." Kenapa, saudara-saudari? Kalau kita lihat kebanyakan dari sejarah manusia, pendidikan mengambil tempat di kebanyakan keluarga, khususnya di tahun-tahun permulaan. Apakah yang Alkitab katakan tentang pendidikan dalam keluarga? Dan apakah prinsip-prinsip yang dapat kita ambil dari situ untuk diri kita, apapun situasi keluarga kita nanti. Dan apabila kita lihat pendidikan ataupun pendidikan keluarga ini, di mana dia mulakan keluarga yang pertama, yaitu berpusat di Taman Eden. Dia mengatakan dalam Lukas 3:38 mengatakan di sini, sistem pendidikan yang didirikan di Eden berpusat pada keluarga. Adam adalah anak Allah, dan dari bapa merekalah anak-anak yang maha tinggi itu menerima pengajaran. Sekolah mereka dalam arti yang sesungguhnya adalah sebuah sekolah keluarga Tuhan. Ellen G. White mengatakan dalam seri Membina Keluarga, jilid 3 dalam halaman 29 mengatakan kepada kita, kenapa ini penting sekali dan apakah dia katakan kepada kita. Dalam sistem ini dia mengatakan pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia ini harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah pencontohan didirikan di Eden, rumah tinggal. Sistem pendidikan yang dilembagakan pada mulanya dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah pencontohan didirikan di Eden, rumah tinggal orang tua kita yang pertama. Jadi kalau kita lihat di sini, apakah pendidikan pertama yang di Eden itu, dia mengatakan begini, pendidikan Kristen adalah sebuah komitmen untuk mendidik keluarga dan anggota-anggota dalam doktrin, peribadahan, ajaran, persekutuan, evangelisasi, dan pelayanan. Rumah adalah tempat di mana Anda melayani anggota-anggota keluarga Anda tentang kasih dan janji-janji Allah. Inilah yang Yesus telah perkenalkan kepada anak-anak sebagai Tuhan mereka dan penebus, sahabat, dan di mana Alkitab diangkat sebagai firman keluarga ini. Itu sebab kalau kita lihat, walau bagaimanapun keadaan perjalanan pendidikan itu, namun siapakah sebagai asasnya, sebagai kekuatannya? Di sini dia mengatakan sebuah pendidikan yang baik tidak selamanya menghasilkan hasil yang baik seperti yang diharapkan seseorang. Itu sebab dalam Kejadian bagi 4 ayat 1 sampai 4 mengatakan, kita memiliki 2 orang yang membawa persembahan mereka kepada Tuhan. Yakin Cain dengan Abel yang kita lihat. Jadi bagaimana ini boleh sebagai satu penyentuhan kepada kita. Itu sebab saudara-saudari, sekolah pertama yaitu bertema dengan keluarga yang pertama di Taman Eden. Seterusnya,
Kalau kita lihat keluarga ini dan bagaimana masa kanak-kanak Yesus Kristus dididik dalam kehidupannya, Alkitab memberi pengertian begini. Alkitab memberikan kepada kita sangat sedikit hal-hal yang rinci tentang masa kecil Yesus. Banyak dari masa-masa kecilnya merupakan misteri. Namun demikian, kita telah diberikan beberapa penunjuk melalui karakter yang ditunjukkan oleh orang tuanya di dunia ini, Maria dan Yusuf. Dan apa yang kita pelajari tentang mereka dapat menolong kita untuk menjelaskan sesuatu di masa kecilnya dan pendidikan awal. Kalau kita lihat 3 ayat ini, dalam Lukas bagi 1:26 mengatakan bahwa malaikat Gabriel sudah diarahkan untuk memberitahu kepada Maria. Dan sesudah itu bagaimana dia mendidik ataupun di mana Maria dan Yusuf memimpin sehingga Yesus Kristus dikuasai oleh firman Tuhan. Itu sebab dalam buku Matius bagi 1:18 dia menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan sudah membuat satu panggilan kepada keluarga ini ataupun kepada Yesus Kristus untuk dimulakan. Saya mau baca dalam Matius 1:18 yang mengatakan begini. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Jadi di sini kita lihat apa yang kita pelajari dari masa-masa kecil Yesus Kristus. Dan di sini dia mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan kita, bagaimanapun keadaan kita, di mana kita dipimpini oleh Roh Kudus. Itulah sebab dia dalam buku Ellen G. White Alpha Mega jilid 5 halaman 60 mengatakan begini. Ketika ia meningkat dari masa kecil-kecil ke masa muda, ia tidak berusaha belajar dari sekolah rabi-rabi. Ia tidak memerlukan pendidikan diperolehi dari sumber semacam itu. Sebagai gurunya ialah Allah. Jadi di sini kita lihat bahwa pengertian dalam pendidikan keluarga ini, di mana kita lihat Allah adalah sebagai sumber kepada hidup kita. Itu sebab masa kecil-kecil Yesus Kristus. Itu sebab kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita, masa kecil anak-anak kita, walaupun kita mengatakan, oh saya tidak dapat mengajar dia begitu begini. Namun Allah mengatakan Allah adalah sumber segala pendidikan melalui Roh Al-Kudus-Nya. Begitu juga dalam keluarga ini. Bagaimana efektifnya keluarga ini bertumbuh, bagaimana efektifnya keluarga ini berjaya, ia ditentukan juga dengan cara kita berkomunikasi. Kenapa komunikasi itu penting sekali, saudara-saudari? Dalam pendidikan, komunikasi ini di mana Tuhan sendiri menyatakan ataupun membuat sesuatu kepada dunia ini. Di mana dia mulakan ataupun di mana dia berkomunikasi. Okey, dalam satu hal yaitu tentang komunikasi ini. Yaitu pendidikan di semua tingkatan adalah komunikasi. Guru adalah seorang yang memiliki pengetahuan, hikmat, informasi dan berbagai faktor. Apapun untuk disampaikan kepada murid-muridnya. Oleh demikian, sesungguh seseorang yang dipenuhi dengan banyak pengetahuan harus mampu untuk berkomunikasi kepada yang lain. Kalau tidak demikian, apa gunanya semua yang diketahuinya? Setidaknya dalam hal mengajar ini. Jadi,
komunikasi ini begitu penting sekali dalam kehidupan kita. Itu sebab dia mengatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Okey, saya akan baca dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Apakah arti komunikasi ini? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 yang mengatakan begini. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Artinya saudara-saudari, bukan saja kita hanya berkata-kata, tetapi harus dengan perbuatan dalam kebenaran ini. Sebab komunikasi ini adalah sebagai satu informasi penyambungan yang begitu baik sekali. Sebab dia mengatakan juga sangat penting untuk keseluruhan proses adalah membangun satu hubungan. Itu sebab dia mengatakan dalam arti kata-kata ini bahawa sebagai guru sejati membagikan kepada muridnya kurnia yang sangat berguna. Dan paugalannya adalah benar bagi laki-laki dan perempuan dan lebih-lebih lagi bagi orang muda dan anak bahawa hanya bila mana kita berhubung melalui simpati kita bisa mengerti mereka dan kita perlu mengerti untuk memperoleh manfaat yang paling efektif. Jadi kalau kita lihat di sini kuncinya adalah berkomunikasi. Dalam keluarga begitu juga kita lihat efektifnya keluarga itu oleh kerana kebaikan komunikasi yang ditentukan dan begitu juga hasilnya nanti. Jadi kalau kita lihat juga di sini apa yang dikatakan bahwa hubungan dibangun dan dikembangkan melalui komunikasi ketika orang Kristen tidak berkomunikasi dengan Tuhan. Seperti melalui baca kitab atau berdoa, hubungan mereka dengan Tuhan terhenti. Jadi ini dilambangkan, ini ditekankan di sini kepada kita. Itu sebab dalam komunikasi ini begitu penting sekali. Dan setiap keluarga memerlukan tuntunan ilahi jika mereka ingin bertumbuh dalam kasih kurnia dan pengetahuan akan Kristus. Dalam perkataan ini juga kita lihat kenapa begitu penting sekali dan di mana Tuhan menekankan pada kita bahawa siapa yang bertanggung jawab, yaitu peranan orang tua. Dalam buku Efesus bagian 6 ayat 4 mengatakan begini, dan kamu bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didikkanlah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, peranan orang tua begitu penting sekali dalam keluarga. Itu sebab dia mengatakan para orang tua memiliki tanggungjawab yang mengagumkan. Ayah sebagai kepada keluarga dan keluarga adalah ruang anak-anak dan gereja, sekolah dan masyarakat. Jika ayah lemah, tidak bertanggungjawab dan tidak memiliki kecakapannya, selanjutnya rumah tangga, gereja, sekolah dan masyarakat akan mengalami penderitaan sebagai konsesinya. Jadi saudara-saudari kita lihat peranan orang tua begitu penting sekali. Sebab kalau orang tua tidak bertanggungjawab, kalau orang tua tidak melakukan sesuatu yang positif ataupun sesuatu kehidupan yang sebagai contoh, maka keluarga ataupun rumah tangga itu juga akan mengalami penderitaan. Itu sebab dia mengatakan begini, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus dicari ataupun harus ditanam oleh para ayah ataupun orang tua.
Dan kita lihat juga apa yang dikatakan kepada ibu. Para ibu juga mungkin memiliki peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Mereka memiliki pengaruh yang hebat dalam mempertajamkan karakter anak-anak dan membangunkan suasana hati dari perangai di rumah. Para ayah haruslah melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk bekerja bersama para ibu dalam pendidikan anak-anak ini. Jadi saudara-saudari, bahawa para orang tua harus mempunyai satu kewajipan moral untuk menyediakan satu model Alkitabiah tentang Kristus dan jemaah melalui perilaku mereka. Itu sebab dia menekankan kepada kita di sini. Dan di mana kita memperhatikan kenapa dan peranan orang tua harus dilibatkan. Itu sebab dia mengatakan begini, jangan kamu lupa. Kenapa Tuhan mengatakan jangan kamu lupa? Jadi dia mengatakan di sini satu peringatan kepada bangsa Israel. Sebelum anak-anak Israel masuk ke tanah perjanjian, Musa berbicara kepada mereka kembali, menghitung dan menceritakan kembali hal-hal ajaib bahwa Tuhan telah menuntun mereka, dan dia mengingatkan mereka berulang-ulang untuk tidak melupakan apa yang telah dilakukan Allah terhadap mereka. Dalam banyak hal, buku Ulangan merupakan wasiat dan keinginan Musa yang terakhir. Dan meskipun tulisan ini dituliskan ribu-ribu tahun yang silam dalam sebuah budaya dan situasi kehidupan yang sangat berbeda daripada waktu saat ini, prinsip-prinsip yang ada di buku ini tetap berlaku pada setiap masa dan saat. Itu sebab kalau kita lihat di mana kita untuk menyimpul ataupun di mana kita memperhatikan dalam keluarga ini, di mana Tuhan mengingatkan kita. Itu sebab dalam buku Ulangan bagi 6, saya akan baca ini apakah ataupun bagaimana Tuhan memperingatkan kita dalam kehidupan kita ini seperti ataupun sebagai keluarga di mana pendidikan itu dikatakan. Jadi di sini dia mengatakan dalam Ulangan bagi 6 bermula dari ayat 6 ataupun ayat 7. Tapi apa dia katakan dari ayat 6, dia mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah engkau menjadikan lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi saudara-saudari, kita lihat bahawa keluarga ini adalah sebagai asas pengertian di mana Tuhan menetapkan. Itu sebab kita lihat dalam arti simpulan ini, dia mengatakan bagaimana bangsa Israel dapat masuk ke tanah yang dijanjikan. Dalam ayat 10 dia mengatakan, maka apabila Tuhan Allah telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakini Abraham, Ishak dan Isaac, untuk memberikan kepadamu, dan kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai barang baik yang tidak koalisi seumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, sebab dia mengatakan pada kita sebagai hasil keluarga. Itu sebab dalam ulasan terakhir ini, yaitu pertama, ingat
bahwa keluarga yaitu bermula di Taman Eden. Kedua, bahwa keluarga ini yaitu di mana Allah sendiri akan memimpinnya. Walaupun kita melalui kesusahan, namun Allah sendiri telah menetapkan dalam kehidupan kita. Dan begitu juga bahwa keluarga ini memerlukan komunikasi dalam kehidupan kita, sebab komunikasi ini adalah sebagai satu di mana Tuhan mau berhubung dengan kita, di mana juga dalam komunikasi ini akan membuah hasil yang terbaik dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan untuk itu juga peranan orang tua dalam keluarga adalah sangat penting sekali. Oleh itu jangan lupa dalam kehidupan kita bahwa keluarga ini di mana harus kita ulangi. Itu sebab dalam buku Ulangan bagi 6 bermula daripada ayat 6, 7, 8 dan 9 mengingatkan kepada kita di mana kita harus memperingatkan berulang-ulang kepada keluarga, pada anak dan kepada turun dan juga kepada semua orang yang dikasihi. Oleh itu saya akan pimpin kita dalam doa penutup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih oleh kerana kamu sudah menubuhkan satu keluarga yang dimulakan di Taman Eden, yaitu keluarga pertama. Dan juga Tuhan, dalam perjalanan kami mendidik ataupun memimpin seperti Yesus Kristus, walaupun dia tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, namun Allah sendiri sebagai asas penerimaan asas kehidupan Tuhan. Dan begitu juga Tuhan, apabila kami bercampur denganmu Tuhan ataupun bersama dengan kamu, yaitu melalui doa kami, melalui belajar firman kamu Tuhan, di mana kami berkomunikasi dalam kehidupan kami kepada kamu. Begitu juga Tuhan, bahwa tugas kami sebagai orang tua untuk memimpin anak-anak kami, di mana tanggung jawab kami adalah begitu besar sekali demi kemajuan, demi kejayaan keluarga dalam dunia ini Tuhan. Biarlah kami jangan lupa kepada ajaran-Mu. Itu sebab kamu memohon ataupun meminta kepada kami sebagai umat-Mu, sebagai keluarga dalam dunia ini Tuhan. Utamakanlah dulu kamu dalam kerjaan ataupun kehidupan kami, di mana kami akan mendapat kebahagiaan, di mana kami akan mendapat kedamaian, di mana kami akan dapat kejayaan. Dan biarlah ini Tuhan, dalam pelajaran yang akan membantu kami mengerti segala itu. Dan biarlah Tuhan memberkati setiap pendengar yang mendengar ini Tuhan, agar kami dipimpin oleh-Mu. Karena semua ini kami mohon dalam nama Yesus Kristus sebagai juru selamat kami. Amin. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey, that we may know Him and learn His patient ways, keeping the Sabbath holy in all our days. Selamat sahabat dan bertemu lagi pada sesi perbaktian kedua. Pengkhotbah kita pada hari ini ialah Pastor Vincent Amir. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga,
Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, berkelimpahan kasih setiamu, ya Tuhan. Pada saat ini kami mengakui keberdosaan kami, ya Tuhan. Dan pada pagi ini, kami serahkan segala persembahan dan persepuluhan ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan, supaya persembahan dan perpuluhan ini digunakan untuk umat Tuhan yang memerlukan di dunia ini, supaya kedatangan Yesus Kristus dipercepatkan. Dan berkati juga setiap jiwa-jiwa yang telah memberikan persembahan dan perpuluhan ini Tuhan, supaya berkat berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan di atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Selamat Sabat, selamat pagi kepada semua anggota yang ada bersama dengan kita pagi ini. Kita merasa senang karena pagi ini kita dapat bersama untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi panduan di dalam hidup kita, sementara kita menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi maka itu sebelum itu saya akan membawa kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pagi ini kami dapat duduk bersama untuk mendengar firman hidup. Kami mohon Roh Al-Kudus ada bersama, supaya membuka hati pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa kehendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, karena mendengar dan menjawab doa. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Pagi ini kita sama-sama belajar mengenai kisah yang telah ditulis 2000 tahun oleh Yesus sendiri di dalam buku Matius bagi 4. Kita boleh baca ayat 1 sampai ke 11. Dalam pasal ini mengisahkan tentang sebelum Yesus pergi untuk memulakan tugas sebagai penginjil di dunia ini 2000 tahun yang lepas. Dia tahu jalan yang dia akan tempuh bukannya jalan yang mudah. Maka itu dia membuat keputusan dia untuk menyediakan perjalanan dia untuk menempuh cabaran yang dia akan tempuh itu dengan berdoa dan berpuasa. Selepas beliau berpuasa, lalu Yesus tidak balik ke rumah. Roh Kudus yang membawa Kristus berjalan ke padang gurun, dan dia tidak mengundang pencobaan. Dia ingin bersendirian agar dia dapat merenungkan tugas dan misinya. Dia perlu menguatkan dirinya untuk menempuh jalan berlumur darah yang harus dilaluinya. Oleh karena itu, ia perlu berdoa dan berpuasa. Tetapi setan mengetahui tempat yang dituju oleh Kristus. Itulah sebabnya ia pun pergi ke sana untuk mencobai Yesus. Sewaktu dibaptis di sungai Jordan, wajah Yesus bersinar dengan terang kemuliaan Allah. Tetapi ketika dia memasuki padang gurun, terang kemuliaan ini lenyap sekali. Dosa-dosa dunia ditimpakan kepadanya. Wajahnya memantul duka dan sengsara maha dalam yang belum pernah dirasakan manusia manapun. Dia menderita sengsara karena orang-orang yang berdosa, yaitu kita manusia. Kita perlu ingat kembali dalam sejarah Alkitab.
pada mulanya Adam dan Hawa sewaktu di Taman Eden memilih untuk mendurhaka kepada Tuhan dengan memakan buah larangan. Pendurhakaan mereka telah mendatangkan dosa dan duka serta kematian di atas dunia ini. Jadi dalam berpuasa ini, Yesus datang untuk memberi teladan dan penurutan. Di padang gurun, sesudah berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, ia tidak mau bahkan untuk mendapat makanan pun berpisah dari kehendak Bapa. Salah satu pencobaan yang mengalahkan datuk moyang kita, yaitu Adam dan Hawa dulu, ialah memanjakan selera makan. Jadi dalam puasa ini, dengan berpuasa agak lama, Yesus menunjukkan bahwa selera dapat dikendalikan. Jangan kita lupa, setan menggoda manusia supaya memanjakan selera. Karena hal ini akan melemahkan tubuh dan mengaluti fikiran. Dengan cara begitulah dia tahu akan lebih mudah menipu dan membinasakan kita manusia. Jadi kita perlu membuat keputusan yang bijak. Orang lain tidak dapat membuat keputusan bagi kita, maka kita sendirilah yang perlu membuat keputusan. Seorang yang bijak, dia memilih untuk menurut dan mendengar firman Tuhan. Dia mencari dan menyelidik dari mana asal dia, kenapa dia berada di dunia yang hanya membawa kepada penderitaan dan kematian saja. Kemana dia akan pergi selepas itu, dan menggunakan firman Tuhan sebagai petunjuk. Apabila seorang itu memilih untuk mengikut kehendak hati dia sendiri dan setan, kita perlu ingat, hidup seorang itu tidak memperdulikan agama. Dia akan menjadi liar, bebas buat apa saja yang dia suka. Seorang itu akan hidup mengikut kehendak hati dan memanjakan hawa nafsu dan selera. Jadi maka itu saudara dan saudari, dengan teladan yang ditunjuk oleh Kristus, Ia mengajar kepada kita bahwa segala keinginan dan hawa nafsu yang membawa kepada kejahatan haruslah ditaklukkan. Janganlah selera dan keinginan kita yang menguasai kita, maka kitalah yang harus menguasai keinginan dan selera. Jadi sewaktu Yesus dicoba di padang gurun, kita perlu ingat, dia adalah si penipu daripada mulanya. Tidak ada sesuatu yang benar daripada dia. Sewaktu dia bertemu dengan Yesus di padang gurun ini, sewaktu Yesus berpuasa, setan pada pertama kalinya menampak dirinya kepada Yesus. Wajahnya nampak sama seperti seorang malaikat terang. Ia menyatakan dirinya sebagai utusan dari sorga. Setan mengatakan kepada Yesus bahwa bukanlah kehendak Allah ia menanggung derita seperti ini. Ia hanya ingin menunjuk kerelaan untuk menderita. Kita perlu ingat, sewaktu Yesus berjuang melawan rasa lapar dan yang gentir, setan berkata kepadanya seperti berikut. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara dan saudari, saya tanya, sekiranya Yesus mengikut apa yang ditanya oleh iblis ini tadi, bolehkah atau dapatkah Yesus menukar batu itu menjadi roti? Kita boleh fikir masing-masing. Sudah tentu Yesus dapat. Dia telah membangkit orang yang mati,
memberi makan dengan makanan yang 5 keping roti dan 3 ikan dimakan oleh beribu-ribu orang. Orang yang buta, dia buka mata mereka. Orang yang lumpuh, dia membangkit mereka supaya jalan. Waktu dia mencipta dunia ini, firman dia saja, maka dunia ini jadi. Jadi maka itu sudah tentu kalau dia datang mengikut kata iblis itu tadi, dia menukar batu jadi roti itu. Jadi soalannya di sini, layak ke tidak dia sebagai juru selamat? Sudah tentunya tidak. Tetapi karena juru selamat datang hidup sebagai teladan bagi kita, ia harus menanggung sengsara sebagaimana kita manusia harus menanggungnya. Bukannya mengada mukjizat demi kepentingan dirinya. Mukjizat yang dilakukan semuanya demi kebaikan untuk orang lain. Kita perlu ingat, sekarang ini kita hidup di zaman di mana banyak kepercayaan orang diajar supaya orang selepas melihat mukjizat baru mereka percaya. Jadi bagaimana mukjizat sekarang? Masih kita dapat percaya dengan mukjizat, sebab iblis juga boleh membuat mukjizat, maka itu kita harus hati-hati. Jadi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi daripada setiap firman yang keluar daripada mulut Tuhan. Ingat kita dengan jawaban Yesus, dia menggunakan firman Tuhan. Itu sebabnya kita selalu digalak. Sebagai orang yang percaya anak Allah, maka kita harus rajin duduk bersama menyelidik, mencari firman Tuhan dan berdoa. Sebab menggunakan firman Tuhan itu adalah satu senjata untuk kita melawan penipuan yang datang daripada iblis. Yesus menunjuk bahwa menurut firman Allah, tidak kurang pentingnya daripada menyediakan makanan bagi kita. Mereka yang taat kepada firman Allah memperoleh janji akan segala sesuatu yang diperlukan untuk masa kini. Begitu pula diberi janji untuk hidup masa depan. Ingat kita, firman Tuhan. Jadi itu sebab kita digalak supaya rajin berdoa dan rajin menyelidik firman Tuhan. Dalam pencobaan yang pertama ini, setan gagal mengalahkan Kristus dengan pencobaan besar yang pertama itu. Karena dia gagal dalam pencobaan yang pertama ini, lalu ia mengarahkannya ke satu puncak bangunan Ka'bah yang megah tinggi. Di situ iblis menunjukkannya kepada Yesus. Lalu dia berkata, jika engkau anak Tuhan, terjunlah ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau. Dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu tidak terentuk kepada batu. Perhati kita di sini. Pencobaan yang pertama tadi, iblis dia tidak menjawab Yesus menggunakan firman Tuhan. Yesus menjawab dia dengan firman Tuhan. Kali kedua ini dia mencoba Yesus. Kali kedua karena Yesus mengutip daripada firman Tuhan, dan sekarang ini kita tengok dia juga mengutip daripada firman Tuhan. Setan meniru cara Yesus dengan mengutip kitab suci. Tetapi janji ini bukanlah bagi orang yang dengan sengaja menantang berbahaya. Tuhan tidak pernah mengatakan kepada Yesus supaya menjatuhkan diri dari menara bait Tuhan itu. Yesus tidak akan melakukan sekadar untuk menyenangkan keinginan setan. Katanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Matius 4 ayat 7. Jadi saudara dan saudari, maka kita harus
percaya akan pemeliharaan Tuhan Allah kita yang di sorga. Tetapi janganlah kita pergi ke tempat yang tidak disuruhnya. Janganlah kita melakukan apa yang dilarangnya. Kita perlu ingat, Allah penuh murah hati. Ia sentiasa siap sedia mengampuni. Ada orang mengatakan bahwa pendurhakaan kepadanya tidaklah apa-apa, tetapi ini keangkuhan semata-mata. Allah akan mengampuni semua orang-orang yang mencari kampunan dan menjauhkan diri dari dosa. Tetapi mereka yang memilih untuk mendurhaka tidak akan memperoleh berkat. Ini kutipan daripada New White, The Story of Jesus, muka surat 46. Sekarang nampaknya dengan jelas wajah setan yang sebenarnya, penguasa kegelapan. Lalu tidak berjaya kali kedua, lalu dia membawa Yesus ke puncak sebuah gunung. Lalu menunjuk kepadanya segala kerajaan dunia. Sinar matahari menyayungi pelbagai kota, istana yang megah, ladang buah-buahan dan rimbun, kebun anggur. Lalu setan berkata kepada Yesus, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Matius 4 ayat 9. Kita perhatikan dalam ayat yang terakhir ini. Sejenak lamanya Yesus menetap pemandangan ini. Lalu dia berpaling. Setan menunjukkan dunia kepada Yesus dalam terang yang paling mengesankan. Tetapi Yesus memandang di sebalik bentuk luar yang nampak indah. Dia melihat dunia dalam kesengsaraan dan dosa, terpisah daripada Allah. Segala kesengsaraan ini diakibatkan manusia yang menjauhkan diri daripada Allah, lalu menyembah setan. Yesus dipenuhi kerinduan untuk menebus manusia yang telah hilang. Dia ingin memulihkan manusia kembali ke tempat yang sepadan dengan Allah semula. Itu tujuan dia. Itu sebabnya dia meninggal taktanya di surga, lalu meninggal beribu-ribu malaikatnya, dan turun ke dunia yang begitu gelap oleh dosa. Karena untuk orang berdosa itulah Yesus menahan pencobaan. Dia pemenang supaya kita menang, agar kita dapat seperti malaikat dan menjadi layak disebut anak-anak Allah. Terhadap tuntutan setan supaya Yesus sujud kepadanya, dia menjawab dalam Matius 4 ayat 10. "Pergilah engkau, hai si iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau harus berbakti." Jadi, karena itu kita perlu ingat, cinta akan dunia, rakus akan kekuasaan, serta keangkuhan hidup. Segala sesuatu yang menarik manusia agar menjauhi diri dari perbaktian kepada Allah terengkaum di dalam pencobaan besar yang pertama yang dihadapi oleh Kristus. Setan mempersembahkan kepada Kristus dunia dengan segala kekayaannya jika dia mau menghormati prinsip setan. Demikian juga setan akan menawarkan kepada kita keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan melakukan perbuatan yang salah. Kita perlu ingat, setan berbisik kepada kita, kalau kita mau berjaya dalam hidup di dunia ini, engkau harus menyembah aku. Itu pujukan dia. Kadang-kadang karena kita lemah, kita tidak sedar jerat iblis,
kita perlu ingat, setan waktu pertama kali berjumpa dengan Yesus tidak disangkakan bahwa dia itu seorang iblis. Dia sama seperti malaikat dari sorga. Begitu juga dia waktu dia datang mencobai kita. Jadi maka itu kita harus bersedia menyelidik firman Tuhan dan berdoa. Janganlah kita pusingkan soal kebenaran dan kejujuran. Tunduklah kepada perkataanku, maka kekayaan akan kulimpahkan kepadamu. Juga kehormatan dan kebahagiaan. Dengan menurut nasihat seperti ini berarti kita menyembah setan. Gantinya menyembahlah. Akibatnya kesengsaraan dan kebinasaanlah yang diberikan oleh setan kepada kita. Yesus telah menunjuk kepada kita apa yang harus kita lakukan apabila kita menghadapi pencobaan. Bila mana Yesus berkata kepada setan, "Pergilah engkau setan dari sini." Si penggoda tidak dapat melawan perintah ini. Setan terpaksa pergi. Dengan geram dan penuh kebencian, penghulu pemberontak yaitu setan, meninggal Yesus penebus dunia ini. Pertentangan berakhir dengan saat ini. Kemenangan Kristus sama sempurnanya dengan kegagalan yang dialami oleh Adam dan Hawa datuk moyang kita. Kita dapat menantang pencobaan dengan mengalahkan setan. Ingat, Tuhan akan memberkati kita. Karena itu, Yohanes 4 ayat 78 mengatakan, "Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Dekatlah kepadaku dan aku akan mendekati engkau." Itu janji Tuhan Yesus. Maka sampai sini saja, biar kita menyerah diri sepenuh Tuhan, rajin berdoa dan menyelidik firman Tuhan. Amin. Untuk lagu penutupan kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Meski Hatiku Aman dan Sentosa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih karena kami telah mendengar firman hidup.
Kami terima kasih karena Yesus telah diberikan kepada kami sebagai juru selamat. Kami terima kasih karena kasih sayang yang begitu besar. Biarlah Tuhan memberkati kami. Walau kami berkali-kali melanggar firman Tuhan dan melarikan diri daripada Tuhan, tapi Tuhan masih juga menunjuk kasih sayang terhadap kami. Tolonglah kami balik. Tolong kami menaruh Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih karena mendengar dan menjawab doa. Kami mohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus semua kami. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang sudah mengikuti perbaktian online pada Sabat ini, dan semoga kita bertemu di lain waktu. Tuhan memberkati.